Halo, selamat siang. Sorry ya, angle-nya kayak gini. Aduh, duh. Ya, ya ini ujian pertama kita. Ujian silent rider, motovlogger paling cadel, mengeluarkan motor di siang hari bolong dari kantor ya. Lihat aja tuh, motorku pada lecet-lecet deh udah. Kan gue bilang. Ada. Tapi lagi. Ya, oke. Gila panas banget, kelihatan nggak ya? Waduh. Iya, ini pin locknya lubangnya gue buka. Jadi kalau ada suara angin-angin gitu, sorry ya. Ya jadi gini, gue mau makan hari ini. Pelan-pelan aja berarti. Hari ini gue mau makan dan kita akan ngobrolin soal MotoGP ya. Yang kemarin kita obrolin tuh soal winglet, gitu kan. Nah, ah, kenapa sih winglet itu dilarang? Ternyata ada keterangan resmi nih dari komisioner MotoGP. Mereka mengatakan bahwa si winglet itu di ban atau dilarang karena pertama, awal mulanya sebenarnya masalahnya adalah dari yang si Iannone yang wingletnya nyentuh si Marquez di Argentina kalau nggak salah. Jadi awal mulanya dari situ sih sebenarnya. Jadi komisioner mengatakan kalau misalnya lebih banyak nggak safety-nya daripada bagusnya gitu loh. Artinya lebih banyak kekurangannya daripada kebaikannya, mungkin gitulah. Padahal ya seperti yang kita tahu, produsen factory-factory yang main di MotoGP semuanya kan pakai winglet gitu loh. Honda, Yamaha, Ducati, dan awalnya Ducati kan. Nah, Ducati ini adalah factory yang paling banyak mengecam. Kenapa sih mesti di ban gitu loh? Ya kan? Alasannya sebenarnya berdasar sih. Soal teknis ya. Tapi aduh ini ganggu banget sih suara angin. Cuma nanti gue pasang lagi deh pinlocknya. Ya. Jadi Ducati itu kan horsepower gede ya. Di Ducati kenapa pakai winglet? Karena menghindari wheelie. Kalau misalnya wheelie terlalu sering itu ya ngabisin momentum sih sebenarnya gitu. Jadi si karena Ducati itu punya horsepower besar, setiap kali mungkin akselerasi karena ada winglet itu dibantu downforce-nya supaya nggak naik gitu, supaya nggak wheelie gitu. Dan nggak taunya nih di MotoGP itu ada asosiasi manufacturer gitu kan, ada asosiasi produsen lah istilahnya ya, Ducati semuanya berkumpul di asosiasi itu, namanya MSFA atau apa gitu. Nah si asosiasi itu dikasih waktu sama komisioner untuk ngasih proposal kenapa sih kalau winglet ini diperlukan gitu loh. Kalau mau diperpanjang, kalau misalnya masih mau pakai winglet, ya kasih tahu gue dong, nggak kayak gitu. Kenapa gue mesti kita pakai winglet gitu loh? Standar safety-nya gimana? Apakah itu akan rusak atau mencederai orang atau gimana gitu? Dikasih waktu tuh sama komisioner MotoGP, tapi sampai Asen kemarin, batas waktunya di Asen, mereka tidak mengirimkan proposal itu gitu. Jadi ya seperti kita tahu akhirnya gitu loh. Akhirnya di ban karena asosiasi itu tidak mengumpulkan proposal soal penggunaan winglet itu kepada komisioner MotoGP gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, si Ducati sebenarnya paling banyak dirugikan. Kenapa?
Karena semua motornya Ducati itu, istilahnya pengembangan motor Ducati ya di MotoGP itu visinya tuh pakai winglet semua gitu. Jadi mereka meng-hire orang engineer untuk mengembangkan si winglet ini gitu. Dan itu cost man. Maksudnya produsen itu ngeluarin atau factory itu mengeluarkan uang untuk apa ya namanya ya, developing, terus tiba-tiba di ban. Kasihan banget. Dan si Ducati team manajernya nggak sempat ngomong gini sih, ya akhirnya kita nggak dapat titik temu gitu loh sama si siapa factory lain gitu, karena ya nggak tahu sih, intinya adalah kita nggak dapat titik temu gitu untuk sampai kesepakatan lah gitu. Aduh, gue bete banget nih sama suaranya. Bentar ya, kita berhenti dulu ya. Semoga kita masukin dulu pin locknya. Tadi sih gue mau pakein tear off, pause sama tear offnya, tapi berhubung tadi ngantor. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Semoga suaranya udah nggak ada suara angin lagi. Ya, tadi sampai mana? Ya, soal si winglet itu Ducati. Ya, artinya factories itu udah mengeluarkan banyak biaya untuk pengembangan winglet. Tapi kalau misalnya di band gini kan berarti cost gitu. Seberapa banyak orang engineer yang harus kita pecat gitu gara-gara kayak gini. Gitulah, Ducati ngomong kayak gitulah si Ducati team manager lah. Desain juga sih ya, sentimen politik, sentimen politik sih jadinya gitu loh. Artinya ya Ducati yang paling banyak dibantu karena penggunaan winglet, tapi pada akhirnya dia kayak single factor gitu, kasihan ya. Ya nggak tahu sih nanti 2017 gimana, tapi ya kayaknya yang paling banyak ngomel cuma Ducati doang, karena Yamaha dan Honda segala macem mungkin ya ada itunya sih, ada ada untungnya sih, mungkin mereka menganggap ada keuntungan juga. Cuman maksudnya ya udahlah, mungkin gua pakai atau enggak gua pakai winglet kayaknya sama aja deh, mungkin berpikir begitu ya, nggak jauh beda mungkin ya gitu, perbedaannya kayak gitu mungkin. Oke, lanjut, kita ngomongin Sachsenring. Sachsenring nanti kita akan MotoGP akan di sana di Jerman. Rossi gimana sih kansnya? Lorenzo gimana sih? Yang pasti Rossi akan fightback. Dia ngomong dia comfortable banget sama motornya. Dia merasa pede gitu. Walaupun nih gue ngerekam ini belum free practice atau kualifikasi atau apa, tapi Rossi merasakan bahwa kayaknya gue pede deh balapan di Jerman nih, katanya gitu. Sementara Lorenzo juga akan fightback. Dan Honda itu trennya bagus banget di Jerman gitu loh. Jadi tahun kemarin aja ya Marco sama Pedrosa, kemudian Rossi dan si Lorenzo kan di keempat gitu, di 4 besar kayak gitu. Jadi walaupun lucu, Marcos ngomong ini bukan track favorit saya gitu loh, tapi 2015 dia menang kan, kampret namanya. Gitu. Jadi ya nggak ada yang tahu sih nanti gimana. Dan menurut Marquez katanya di sana itu dingin banget sekarang gitu. Dia ngomong ya sekarang aja dingin, gue nggak tahu deh nanti Sunday Minggu tuh gimana gitu. Dan Rossi ngomong pemilihan ban itu bakal masih menjadi yang utama gitu loh. Dan kebetulan misalnya ngeluarin asimetris untuk ban depan. Ada yang udah tahu kan asimetris? Maksudnya ya kalau misalnya asimetris tuh misalnya di track mana gitu. Misalnya di Aragon atau di mana gitu. Nah, itu punya belokan ke kanan 10, ke kiri 5 misalnya. Otomatis kan komponnya atau ininya tuh lebih banyak ke kanan kan gitu daripada ke kiri gitu. Nah, kayak gitulah perbedaan kayak gitu. Jadi kompon kanan sama kompon kiri itu mungkin beda, bisa aja kayak gitu. Nah, itu namanya asimetris gitu. Artinya dia menyesuaikan dengan track lah. Setahu gua ya, koreksi kalau gua salah, tapi setahu gua kayak gitu. Gua belum pernah nyobain sih bannya. Terus apa lagi? Oh iya. Aduh. Nanti ini kebetulan gue udah mau nyampe makan siang. Nanti kita akan bahas chance-nya Rossi ya, maksudnya mungkin kemungkinan Rossi akan menjuari juara dunia atau enggak.
Ayo, coba deh dipikir dulu, menurut kalian itu kansnya gimana sih gitu. Ininya juga kesempatannya seberapa besar sih, melihat dia sudah 3 kali nggak nggak dapat poin kan. 3 kali nggak dapat poin di Misano, kemarin terakhir di mana tuh, Belanda, ASEAN, kemudian satu lagi gue lupa di mana. Artinya 3 kali lah dia nggak dapat poin. Kira-kira gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Kebetulan gue udah sampai nih di tempatnya. Aduh. Jadi gue pause dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke? Bye-bye. Halo. Ya, kita balik lagi ya. Habis makan sate. Habis makan sate sama ciwi-ciwi, dedek-dedek ciwi-ciwi kantor. Enggak sih. Emang tim bosnya cewek semua. Oke, kita lanjut ngobrolin MotoGP ya. Ya, jadi ada info juga loh, ternyata ada update Johann Zarco yang di Moto2 tuh, yang kalau nggak salah dia juara dunia tahun lalu deh. Itu dia masuk ke Yamaha Tech3. Ini gila. Iya, kayak dia join ke Yamaha Tech3. Itu salah satu infonya. Kemudian, oh iya, tadi kita lanjutin ngomong si kansnya Valentino Rossi ya. Ya, lanjut. Sampai gagal fokus gua. Kenyangan sih. Ya, jadinya Valentino Rossi bagaimana sih kansnya? Ya kalau menurut gue sih masih ada ya, cuma tipis banget. Kenapa? Karena gini, salah satu wartawan Supersport yang di MotoGP udah 20 sekian tahun mengatakan bahwa Rossi itu baru kali ini di 8 race dan 8 race awal dan 3 kali tidak dapat poin. Artinya trennya adalah setiap kali dia 3 kali gagal dapat poin, itu dia tidak akan jadi juara dunia. Pasti ujungnya akan jadi juara kedua atau ketiga. Susah banget karena perbedaannya sekarang udah 60 poin ya. Sama si Marquez sudah 40-an poin, sama Lorenzo ya total 60-an lah kalau setahu gue sih. Ya susah sih. Valentino Rossi itu katanya memang paling cepat di antara tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya paling cepat adalah di antara tahun kemarin juga Rossi ini cepat. Dia bawa motor tuh lumayan bagus gitu loh. Sebenarnya dia cepat, tapi balik lagi yang sempat gue omongin ya, cepat itu nggak bikin lo menang jadi MotoGP sekarang. Gitu. Jadi trennya dia memang bagus banget, lebih cepat dari tahun lalu. Tapi tahun lalu dia dapat 100% podium di 8 seri awal. Tapi tahun ini dia cuma dapat 50%. Istilahnya dia tuh cuman ya statistika ya ngomong ya, 50% dia ada di podium di 8 seri awal. Bagaimana coba? Ya kan? Ya susah banget sih kalau menurut gue sih susah. Kalau misalnya sekali crash kelar. Sekali crash lagi kelar. Gue sih mikir gitu, sekali crash lagi kelar. Jadi memang kansnya ini banget, ya kecil lah ya. Gitu, jadi menurut kalian gimana? Apakah masih berpeluang atau enggak? Menurut kalian? Menurut gue sih enggak. Menurut gue sih enggak. Aduh, ya gitu sih soalnya. Ini temen-temen mana sih? Kan nyasar lagi. Ngapain? Mampir. Ngapain? Makan es krim. Itu bawa pulang aja lu, udah jam berapa lu? Aduh, enggak. Aku bener-bener gak bisa kalau dia. Ya enggak, diiniin. Nah, Kakak ikut aja. Oh, salah satu dulu. Udah salah satu. Udah, ntar kamu yang parkir dulu ya.
Ini begitulah sama ciri-ciri. Kada rempong ya. Gue salah jalan deh kayaknya tadi. Ya lanjut. Lanjut ya. Ya, Rossi sekarang bagaimana? Kita tidak tahu sih. Jujur sih kalau menurut gua, ya gua salah satu fans Rossi ya. Cuman realistis lah. Ya memang cepet sih dia. Cuman kalau ngomongin konsistensi dia dibanding tahun lalu, kayaknya jauh deh. Maksudnya ya dia tuh banyak gak beruntungnya kalau menurut gua, gitu loh. Beberapa kali mesin, ya kemarin di Misano mesin rusak, terus jatuh, keras lagi, terus aduh banyak macemnya lah gitu loh. Ya kan, tiba-tiba remnya inilah, terus tiba-tiba bannya inilah, tiba-tiba katanya koplingnya inilah, terus tiba-tiba mesinnya blown engine lah, gitu kan. Jadi kalau menurut gua ya susah men. Susah banget gitu loh. Susah banget sih kalau menurut gua. Ya kan masih ada selama dia belum keras lagi, selama dia tidak keras lagi, kan itu masih ada. Kemungkinan itu masih ada, tapi kalau sudah sekali keras, goodbye itu championship. Kalau menurut gua ya. Gitu. Dan satu hal yang menarik adalah Marquez sekarang itu tambah dewasa. Seriously, tambah dewasa. Coba lihat deh kemarin waktu menang di Asen. Dia tuh bukan menang, dia ini ya juara 2 ya. Juara 2 di Asen tuh dia senang banget gitu loh. Ya dia senang lah, senang karena si Lorenzo di mana tahu. Senang kalau misalnya dia tidak menjadi korban keganasan cuaca di Asen, dan senang kalau mendengar gitu kan Rossi ternyata ya nggak finish lagi gitu kan. Kasian, Rossinya kasian sebenarnya, tapi ya itu rest man. Kalau ditanya Rossi sudah habis apa belum, gua rasa sih belum. belum habis, tapi ya 2-3 tahun lagi lah mungkin baru habis. Cuman kalau misalnya kita ngelihat sekarang, wah dia masih kompetitif sih, walaupun nggak konsisten tahun ini, jujur aja, karena kebanyakan jatuh dan kemarin kejadian yang blown engine itu, gitu. Oh guys, gua hampir lupa. Kalian tau nggak ada Yamaha VR46 Academy? Ya kan, Mastercam Academy ya kalau nggak salah. Jadi setahu gue ada beberapa negara di Asia seperti Jepang, Malaysia, Thailand ya kalau nggak salah. Thailand, terus Indonesia, dan gini, kita itu mau diwakilkan dari 2 pebalap loh. Umurnya si Galang pertama ini 17, si Emmanuel kalau nggak salah 19 deh. Jadi 2 pebalap muda itu dia dididik sama timnya Rossi, dipersiapkan lah ceritanya, atau dikasih kayak kursus singkat lah kalau menurut gua gitu. Jadi gua beberapa kali race, beberapa kali main di the runs-nya Rossi gitu kan, di flat track segala macam. Saat itu Rossi ngomong, ya memang antusiasmenya besar banget. Gue tau lah kalau mereka capek, karena menurut gue itu didrill banget sih fitnessnya. Jadi mereka itu kalau menurut gue berbakat banget sih semuanya ya. Terlebih si Galang, karena waktu race pertama itu dia yang menang gitu loh. Terus akhirnya di The Range itu dia balapan sama Rossi dan teman-temannya itu 5 orang itu nggak salah, dan semuanya teman-temannya Rossi juga gitu kan. Dan dia itu di antara yang masuk ke VR46 Master Academy itu dia yang paling cepat waktu di flat track The Ranch gitu. Jadi ya lo bayangin deh, berarti memang berbakat banget sih kalau menurut gue si Galang itu. Ya tinggal gini, gimana nih Indonesia, mau nggak punya pebalap bagus? Hah? So bagaimana dengan sesering nanti? Bagaimana dengan Jerman GP? Apakah Marc Marquez tetap menjadi juaranya seperti tahun lalu, ataukah Lorenzo menghapus
pengalaman buruknya di Jerman karena tidak pernah juara katanya ya. Di situ, atau Rossi yang akan menang, atau bahkan Vinales, atau bahkan Pedrosa. Siapa menurut kalian? Coba share ya, kasih tahu ya di komen kalau misalnya kalian punya jagoan. Oke. Nanti vlog setelah yang ini akan ada mungkin minggu depan di awal minggu kali ya, karena kayaknya gue akan bahas MotoGP juga, soal Jerman GP ya. Oke. See you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share, kemudian komen ya. Kalau ada kritik silahkan komen. Kalau misalnya gue salah-salah silahkan komen. Oke. Bye bye.